Selama lebih dari 143 tahun, manuskrip ini dianggap terlalu berbahaya bahkan bagi mereka yang mendalami ilmu gaib. Di dalam halamannya, Helena Blavatsky menceritakan dengan sangat jelas momen tepat ketika orang mati melewati tabir dan melihat orang hidup, bukan sebagai bayangan atau hantu, tetapi sebagai konsentrasi emosi mentah yang bersinar. Apa yang diungkapkannya secara sistematis dikubur oleh lembaga-lembaga spiritual di seluruh dunia, dilabeli terlalu kuat untuk pikiran yang belum siap menghadapinya. Pernahkah Anda merasakan sentuhan yang tidak dapat dijelaskan di leher Anda ketika tidak ada orang di dekat Anda? Aroma familiar yang melayang di koridor kosong, atau nama yang dibisikkan tepat saat tidur mulai menyerang. Sains mereduksi momen-momen ini menjadi halusinasi, menjadi tipuan jiwa yang berduka. Namun, Blavatsky menyebutnya sebagai kesaksian, bukti ikatan yang bahkan kematian pun tidak dapat putus. Dalam cahaya redup ruang kerjanya, yang hanya diterangi oleh sebatang lilin, tangan Blavatsky gemetar saat ia mencatat apa yang ia temui selama perjalanan astralnya. Halaman-halaman manuskrip yang sudah tua itu mengungkapkan sketsa medan energi yang menyelimuti orang yang baru meninggal, deskripsi rinci tentang persepsi mereka, dan, yang paling kontroversial, cara mereka mengamati orang-orang yang masih hidup. Apa yang sekarang disebut sains modern sebagai keterikatan kuantum, ia sebut sebagai tali ingatan. 12 baris terakhir manuskrip tersebut, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan baru diterjemahkan beberapa tahun terakhir, dianggap sangat mengganggu sehingga sekolah-sekolah esoteris dari London hingga Tibet sepakat untuk menyembunyikannya. Bagian-bagian ini menjelaskan tidak hanya bagaimana orang mati memandang kita, tetapi juga bagaimana kita tanpa sadar menjangkau mereka, dan risiko yang ditimbulkan oleh hubungan ini bagi kedua alam jika disalahpahami. Sekarang, ketika terjemahan akhirnya keluar dari bayang-bayang setelah hampir 1,5 abad, apa yang dulunya dianggap sebagai hayalan mistis menemukan sekutu yang tak terduga dalam fisika kuantum dan studi kesadaran. Tabir itu menipis, dan apa yang ada di baliknya menantang semua yang kita yakini tentang kematian, ingatan, dan ketahanan kesadaran di luar tubuh fisik. Bukit Zaitun, Yerusalem, 1881. Saat matahari terbenam, memancarkan bayangan memanjang di antara pohon-pohon zaitun kuno, Helena Petrovna Blavatsky membuka bungkusan yang tidak biasa. Tangannya, yang telah lelah karena puluhan tahun bepergian dan belajar, mengupas lapisan rami dan tembaga untuk memperlihatkan sebuah benda ritual asal Hindu. Sebuah cermin obsidian kecil yang dipoles begitu sempurna sehingga tampak menyerap cahaya daripada memantulkannya. Di sampingnya terdapat buku catatan tipis bersampul kulit, tanpa tanda kecuali satu kata yang dicap dengan emas, liminal. Di dalamnya, halaman demi halaman catatan yang teliti menggambarkan 7 kategori penampakan pasca kematian yang berbeda, masing-masing selaras dengan keadaan getaran tertentu dari pengamat yang masih hidup. Tulisan tangannya beralih dengan lancar antara bahasa Inggris, Rusia, Sanskerta, dan aksara yang bahkan para sarjana esoteris berpengalaman pun gagal mengidentifikasinya. Orang mati tidak melihat seperti kita, tulisnya di pinggir halaman. Mereka merasakan intensitas emosional, bukan bentuk fisik. Bagi mereka, kesedihan berkobar seperti mercusuar, kegembiraan bersinar seperti matahari siang, dan ketidakpedulian membuat kita hampir tak terlihat. Tersembunyi selama beberapa generasi dalam koleksi pribadi dan hanya dibicarakan dengan bisikan di antara lingkaran metafisika elit, dokumen ini mencatat tidak hanya bagaimana orang yang telah meninggal tampak bagi orang yang masih hidup, tetapi juga bagaimana orang yang masih hidup tampak bagi mereka yang berada di balik tabir. Menurut Blavatsky, pengamatan timbal balik ini mendasari apa yang kita alami sebagai penampakan hantu, kunjungan, dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Peristiwa yang paling sering muncul selama momen-momen ekstrim emosional. Namun ada satu bentuk penampakan yang menurutnya hanya terjadi sekali seumur hidup, momen pengakuan lintas dimensi yang mendalam yang tidak boleh pernah diganggu atau diabaikan. Peristiwa ini, yang disebutnya sebagai kesaksian timbal balik, membentuk saluran permanen antara dunia, saluran yang mampu menyembuhkan atau merusak, tergantung pada kesadaran kedua peserta. Saat wahyu ini terungkap, pertimbangkan ini. Dari kota mana Anda mengamati? Blavatsky meramalkan bahwa lokasi-lokasi tertentu akan menjadi titik penghubung di mana komunikasi antar alam meningkat.
Lokasi Anda mungkin merupakan salah satu gerbang yang ia identifikasi hampir 150 tahun yang lalu. Untuk memahami sepenuhnya cakupan penemuan Blavatsky, kita harus mengikuti evolusi penelitiannya melalui 3 periode penting yang membentuk kembali pemahamannya tentang kematian dan kesadaran. Periode pertama dimulai pada tahun 1875 dengan berdirinya Theosophical Society di New York City. Secara publik digambarkan sebagai kelompok yang berdedikasi pada studi perbandingan agama, filsafat, dan sains. Lingkaran dalamnya mengejar penyelidikan yang jauh lebih radikal. Selama fase awal ini, Blavatsky melakukan studi sistematis tentang transmigrasi jiwa, bukan sebagai doktrin abstrak, tetapi sebagai proses yang dapat diamati. Menggunakan teknik yang diperoleh selama 17 tahun studi di Tibet, Mesir, dan India. Ia mendokumentasikan pola energi halus yang tetap ada setelah kematian fisik. Jurnal-jurnal awalnya menggambarkan kesadaran bukan sebagai sesuatu yang padam, tetapi sebagai frekuensi yang bergeser, seperti nada musik yang berubah. Ia mampu membedakan oktav sambil tetap mempertahankan esensinya. Pengamatan ini, yang radikal bagi ilmu pengetahuan era Victoria, menunjukkan bahwa kepribadian tetap utuh setelah kematian biologis. Pada tahun 1879, karyanya telah berkembang pesat, berpuncak pada perjalanan rahasia ke India Utara yang tidak tercatat dalam catatan perjalanan resmi. Korespondensi yang baru-baru ini ditemukan dari arsip di Adyar mengungkapkan bahwa ia memperoleh akses ke manuskrip Weda yang belum diterjemahkan yang mendahului sejarah yang tercatat. Teks-teks ini menguraikan metode canggih untuk memahami apa yang oleh fisikawan modern mungkin disebut dimensi alternatif. Apa yang kita sebut kematian, tulisnya kepada Kolonel Henry Steele Olcott, hanyalah perpindahan kesadaran dari satu keadaan getaran ke keadaan getaran lainnya. Para bijak Brahmana memahami ini bukan sebagai filsafat, tetapi sebagai realitas yang dapat diamati, lengkap dengan cara sistematis untuk melacak perjalanan jiwa. Pada periode inilah Blavatsky pertama kali memetakan apa yang disebutnya arsitektur kehidupan setelah kematian, bukan sebagai tempat, tetapi sebagai keadaan persepsi yang diatur oleh hukum-hukum tertentu. Diagram-diagramnya menggambarkan cincin energi konsentris yang mengelilingi bentuk manusia, masing-masing sesuai dengan tingkat kesadaran yang aktif secara berurutan setelah kematian. Namun pada tahun 1881, Blavatsky membuat penemuan yang paling menggelisahkan. Satu penemuan yang hanya ia bagikan kepada orang-orang terdekatnya. Melalui eksperimen yang dilakukan di berbagai negara, ia mendokumentasikan apa yang disebutnya tabir penglihatan terbalik, mekanisme di mana orang mati memandang orang hidup bukan sebagai tubuh, tetapi sebagai pancaran energi emosional. Mereka tidak melihat bentuk kita, tetapi perasaan kita, tulisnya dalam sebuah surat yang begitu kontroversial sehingga penerimanya membakarnya setelah membacanya, hanya menyimpan kutipan-kutipan yang dikodekan. Bagi orang mati, kesedihan tampak sebagai nyala api biru tua, cinta sebagai pancaran keemasan, dan kemarahan sebagai kilat merah yang tajam. Tertarik pada sinyal-sinyal emosional ini, mereka sangat responsif ketika perasaan-perasaan tersebut diarahkan kepada mereka. Menjelaskan mengapa kerinduan yang mendalam sering mendahului pengalaman kunjungan. Wawasan ini mengubah penelitiannya sepenuhnya. Apa yang dimulai sebagai penyelidikan teoretis tentang kelangsungan hidup jiwa menjadi kartografi terperinci tentang komunikasi antar dimensi, menunjukkan bahwa batas antara dunia jauh lebih mudah ditembus daripada yang diyakini sebelumnya. Ia berpendapat bahwa kematian bukanlah perpisahan, melainkan kelanjutan hubungan yang diatur oleh hukum kesadaran, bukan jarak fisik. Apa yang terjadi selanjutnya mendorong karyanya ke wilayah yang begitu kontroversial sehingga bahkan masyarakat teosofi pun mendesak untuk menahan diri. Dipandu oleh koordinat yang tersembunyi dalam manuskrip kuno, Blavatsky melakukan perjalanan ke sebuah biara yang tidak tercantum dalam peta resmi, di pegunungan Himalaya yang tinggi, di mana batas antara alam dikatakan sangat tipis. Di sana, seperti yang tercatat dalam jurnal tersandi yang diuraikan beberapa dekade kemudian, ia mengalami bukan pengamatan teoretis, tetapi kontak langsung dengan kesadaran yang tidak lagi terikat pada bentuk fisik. Ini bukanlah spiritualisme ruang tamu Victoria, tetapi sistem komunikasi antar dimensi yang disiplin dan disempurnakan selama ribuan tahun. Aku telah melihat mereka melihat kita, tulisnya, kata-katanya bergetar karena kagum dan cemas. Mereka tidak melihat tubuh atau kata-kata kita,
tetapi arsitektur bercahaya dari emosi kita. Ketika diingat dengan cinta, kita bersinar seperti mercusuar di seluruh dimensi. Ketika dilupakan, kita memudar seperti bintang di balik awan. Wahyu ini menghancurkan gagasan kematian sebagai titik akhir, menggantikannya dengan hubungan yang berkembang antara dunia. Seiring pendalaman penelitiannya, Blavatsky mendokumentasikan studi kasus yang mengkonfirmasi kerangka kerjanya. Contoh-contoh di mana tabir menipis cukup untuk memungkinkan persepsi timbal balik. Disimpan dalam arsip pribadi karena rasa hormat dan bukan kerahasiaan, catatan-catatan ini sebagian besar tetap tersembunyi selama hampir 150 tahun. Sekarang, ketika sains modern mulai mendekati apa yang dia amati melalui metode kuno namun teliti, penipisan tabir sekali lagi menantang pemahaman kita tentang kematian, kesadaran, dan ikatan yang bertahan melampauinya. Apa yang Blavatsky singgung secara tidak langsung, apa yang ia sembunyikan di antara diagram dan catatan pinggir, adalah konsekuensi dari dilihat. Bukan sekadar diamati, tetapi dirasakan pada tingkat emosional yang begitu intim sehingga tidak ada batasan fisik yang menawarkan perlindungan. Menurut catatan yang disembunyikannya, begitu kesadaran yang hidup menyadari persepsi timbal balik ini, hubungan tersebut berubah secara halus. Kesadaran itu sendiri mengubah sinyal. Ia memperingatkan bahwa emisi emosional bukanlah pasif. Emisi tersebut berperilaku lebih seperti siaran daripada refleksi. Ketika kesedihan semakin tajam menjadi fiksasi, atau cinta semakin intens menjadi kerinduan, sinyal menjadi lebih kuat, kadang-kadang cukup kuat untuk mengesampingkan perkembangan alami kesadaran pasca kematian. Dalam kasus yang jarang terjadi, ia mendokumentasikan apa yang disebutnya resonansi umpan balik, suatu kondisi di mana emosi terus berulang antara yang hidup dan yang mati, menguat dengan setiap pertukaran. Resonansi ini, menurut Blavatsky, bertanggung jawab atas fenomena paling mengganggu yang tercatat dalam sejarah metafisika, bukan hantu yang penuh kekerasan, tetapi kehadiran yang terus-menerus. Lokasi di mana emosi telah menumpuk selama beberapa generasi. Rumah-rumah di mana kesedihan tidak pernah sepenuhnya hilang. Medan perang tempat rasa takut dan amarah mengukir diri ke dalam lingkungan seperti bekas luka. Ini bukanlah tempat yang dihantui oleh roh-roh yang terperangkap di luar kehendak mereka, tetapi oleh jejak emosional yang berulang kali diperkuat oleh orang-orang yang masih hidup. Ia menggambarkan lingkungan itu sendiri sebagai partisipan. Dalam sebuah bagian yang belum dipublikasikan, ia mencatat bahwa kesadaran tidak hanya menempati ruang, tetapi juga mengondisikannya. Intensitas emosional mengubah medan persepsi lokal, membuat lokasi tertentu lebih mudah untuk dipersepsikan dari balik tabir. Inilah, menurutnya, mengapa budaya kuno secara naluriah membangun kuil, makam, dan situs ritual di titik-titik geografis tertentu jauh sebelum sains modern mengidentifikasi anomali dalam aktivitas elektromagnetik atau geomagnetik. Tempat-tempat ini, tulisnya, bukanlah suci karena dewa-dewa bersemayam di sana. Tempat-tempat ini suci karena persepsi saling tumpang tindih. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pengamatannya bahwa masyarakat modern tanpa sadar menciptakan kembali kondisi-kondisi ini, lingkungan emosional yang padat yang terbentuk bukan oleh ritual, tetapi oleh trauma. Rumah sakit, jalan raya, apartemen bertingkat tinggi, bahkan ruang digital yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan kolektif. Ia berspekulasi bahwa teknologi, dengan mempercepat transmisi emosi tanpa penyelesaian, mungkin menipiskan tabir antara dunia nyata dan dunia spiritual lebih cepat daripada upacara kuno manapun. Namun Blavatsky tidak hanya menyampaikan hal ini sebagai peringatan. Ia percaya bahwa mekanisme yang sama dapat digunakan secara sadar. Jika emosi adalah bahasa lintas dimensi, maka koherensi, bukan intensitas, adalah kunci interaksi yang aman. Ingatan yang tenang. Rasa syukur tanpa keterikatan. Cinta tanpa tuntutan. Keadaan emosional ini, catatnya, dapat dirasakan tetapi tidak mengikat. Keadaan ini memungkinkan pengakuan tanpa keterikatan, pengakuan tanpa batasan. Dalam catatan pribadinya yang terakhir, ia mengajukan pertanyaan yang tidak pernah dijawabnya. Apa yang terjadi ketika umat manusia belajar mengatur emisi emosionalnya dengan sengaja seperti halnya mengatur suara, cahaya, dan energi? Akankah batas antara dunia-dunia spiritual larut sepenuhnya?
Atau stabil menjadi sesuatu yang dapat dinavigasi? Ia menduga yang terakhir. Kematian, setelah terbebas dari rasa takut dan gejolak emosi, tidak lagi berfungsi sebagai keretakan, melainkan sebagai pergeseran fase, mode partisipasi lain dalam bidang kesadaran bersama. Orang mati tidak akan mengganggu. Orang hidup tidak akan berpegang teguh. Dan persepsi akan bergerak bebas, tenang, tanpa distorsi. Jika ini benar, maka tabir itu tidak pernah dimaksudkan untuk disobek. Tabir itu dimaksudkan untuk dipahami. Dan mungkin gagasan yang paling berbahaya dalam karya Blavatsky bukanlah bahwa orang mati dapat melihat kita, tetapi bahwa suatu hari nanti, kita mungkin belajar bagaimana melihat mereka kembali, dengan jelas, tenang, dan tanpa rasa takut.